Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Hadi Wisyakat. Saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Dan sekarang saya berada di PT Sokvin Indonesia, Kebun Mata Pau. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya mengenai teknologi pasca panen perkebunan presisi. Simak videonya. Sebelum kita mengetahui mengenai kriteria panen dan penentuan waktu panen pada tanaman kelapa sawit, alangkah baiknya kita mengetahui proses pembentukan buah pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah fase antesis. Fase antesis ini berada pada saat umur 10 hari setelah seludang terbuka. Yang kedua ada fase putik, berada pada saat umur 1 bulan setelah seludang terbuka. Yang ketiga ada fase cengkir, berada di 2 bulan setelah seludang terbuka. Yang keempat ada fase degan, berada pada saat umur 3 bulan setelah seludang terbuka. Yang kelima ada praksi 00, berada pada saat umur 4 bulan setelah seludang terbuka. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah praksi 0, berada pada saat umur 5 bulan setelah seludang terbuka. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria panen dan penentuan waktu panen. Yang pertama kita masuk ke dalam kriteria panen. Yang perlu kita perhatikan adalah mengenai buah kelapa sawit ini layak atau tidak untuk dipanen. Yang pertama kita bisa lihat secara visual. Adanya perbandingan antara buah yang belum matang dengan buah yang matang. Adanya perubahan warna yang pertama secara visual. Yang kedua secara fisiologis kita dapat mengetahui bahwasannya hilangnya atau berkurangnya ketegaran buah pada tandan kelapa sawit. Contohnya buah ini sangat gampang untuk dilepas seperti ini. Dan secara fisiologis kita tahu bahwasannya buah ini matang adalah bisa kita lihat bahwasannya brondol ini sudah memiliki kandungan minyak yang tinggi dan ALB yang minimal. Selanjutnya yaitu penentuan waktu panen. Penentuan waktu panen ini sangat penting. Kini saya berada di blok 31 di Kebun Mata Pau, khususnya di perusahaan PT Sokvindo divisi 2. Jadi di sini adalah tanaman dengan varietas DXP Integrano atau varietas tenera dari moderat Ganoderma dari PT Sokvindo Indonesia. Ini berumur tanaman 3 tahun yang merupakan tahun pertama ataupun tahun perdana saat bisa dilakukan pemanenan kelapa sawit. Jadi waktu panen ini sangat penting karena waktu panen yang tepat akan menghasilkan kandungan minyak dan mutu hingga jumlah juga yang maksimal dari produksi minyak kelapa sawit. Selanjutnya yaitu waktu panen yang terlalu lama akan mengakibatkan meningkatnya kadar ALB ataupun asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. Dan untuk tanaman kelapa sawit yang layak ataupun baru bisa untuk dipanen itu pada saat umur 31 bulan ataupun 2,5 tahun. Atau kita bisa dihitung dari 5,5 bulan setelah kastrasi terakhir ataupun 5,5 bulan hingga 6 bulan setelah penyerbukan. Demikianlah video mengenai kriteria panen dan penentuan waktu panen dari mata kuliah pasca panen perkebunan presisi. Saya Muhammad Dimas Hadi Wisyakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.